Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Aku permalukan dan akan aku buat menyesal dan menderita suamiku yang hobinya bermain wanita dan sampai mempoligami. Selama ini aku sabar tapi suamiku semakin menggila. Aku tak terima akan aku buat dia malu di hadapan keluarga besarnya, dan ku buat masa depannya hancur, ku bongkar semua kebusukannya. Anggun duduk di ruang tamu, matanya terfokus pada layar ponselnya. Tangan kanannya memegang cangkir teh hangat yang masih mengepul. Sementara tangan kirinya sesekali menyeka air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Ia berusaha untuk tidak terlihat lelah, meskipun tubuhnya sudah kehabisan energi. Pikirannya melayang, mengingat kembali bagaimana hidupnya bersama Wira dimulai dengan begitu sempurna. Senyuman itu, senyuman yang selalu memikatnya di awal pertemuan mereka. Wira, dengan rambut hitam legam dan tatapan mata yang selalu penuh ketulusan, seolah membawa Anggun ke dunia yang lebih baik, jauh dari kerumitan hidupnya yang dulu. Mereka pertama kali bertemu saat Anggun bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Wira, yang saat itu merupakan klien penting perusahaan, tampak sangat profesional dan berwibawa. Namun, di balik penampilannya yang sukses dan menawan, Anggun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada pesona yang begitu kuat yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta. Wira, seperti biasa, tahu bagaimana cara membuat seorang wanita merasa istimewa. Kata-kata manisnya, perhatian kecil yang diberikan di tengah kesibukan, membuat Anggun merasa sangat berarti. Mereka memulai hubungan mereka dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Anggun selain merasakan kehangatan Wira yang selalu melingkupi hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan keduanya akhirnya menikah. Anggun merasa hidupnya sudah lengkap. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sehat, yang menjadi sumber kebahagiaan tak terhingga dalam rumah tangga mereka. Wira, meskipun sibuk dengan karirnya yang cemerlang, selalu tampak hadir di setiap momen penting dalam hidup mereka. Begitu Anggun merasa bahwa kehidupan rumah tangga mereka adalah kisah yang sempurna, Wira pun semakin menunjukkan sisi lain dari dirinya. Namun, semakin lama Anggun mulai menyadari bahwa sesuatu dalam rumah tangga mereka mulai berubah. Wira yang dulu penuh perhatian mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Kehadirannya di rumah semakin jarang. Seringkali, dia terlambat pulang, dan ketika ada di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau gadgetnya. Anggun mencoba bersikap sabar. Mungkin Wira sedang sibuk, atau mungkin ada masalah di tempat kerjanya yang membuatnya tertekan. Ia berusaha memberi ruang, berharap semuanya akan kembali normal. Namun, semakin lama, Anggun mulai merasa ada yang mengganjal. Pernikahan yang awalnya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa sepi. Wira, yang dulunya selalu penuh dengan kehangatan, kini hanya memberikan Anggun sedikit perhatian. Dia tidak lagi menggenggam tangannya di malam hari seperti dulu. Percakapan mereka pun menjadi semakin jarang, seakan-akan ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Anggun merasa begitu jauh dengan suaminya. Pada awalnya, Anggun berpikir bahwa mungkin ini hanya fase sementara. Setiap pasangan pasti mengalami pasang surut dalam kehidupan pernikahan mereka. Namun, semakin ia mencoba bertanya, semakin Wira menunjukkan sikap menghindar. Ketika ia bertanya mengapa Wira sering pulang larut malam, Wira hanya memberikan alasan klise, bahwa pekerjaannya memang membutuhkan waktu ekstra. Anggun menerima jawabannya dengan pasrah, walaupun hatinya mulai merasakan ada yang tidak beres. Hidup mereka berjalan dengan ritme yang sama. Anggun mengurus rumah, anak mereka, dan pekerjaan, sementara Wira, yang seharusnya menjadi pendukung utama dalam rumah tangga, mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Anggun merasa kesepian, namun ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wira, dengan segala pesonanya, masih tetap menjadi pusat perhatian di tempat kerjanya. Karirnya semakin cemerlang, dan dia sering mendapat penghargaan atas pencapaiannya. Setiap kali Anggun melihat foto-foto Wira di media sosial, ia merasa bangga, meskipun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang semakin sulit disembunyikan.
Di balik kesuksesan Wira, ia mulai menyadari ada perubahan yang semakin jelas. Wira tampaknya lebih sering menerima panggilan telepon malam hari, dan kadang-kadang, ia juga sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan mendesak, hanya untuk kembali dengan wajah yang tampak lelah dan bingung. Anggun, yang awalnya sabar dan percaya pada suaminya, kini mulai mempertanyakan niat Wira. Perasaan cemas dan curiga mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sesuatu dalam diri Wira telah berubah. Seiring berjalannya waktu, Anggun semakin merasa terasingkan. Ia tahu, suaminya yang dulu begitu perhatian, kini tidak lagi seperti itu. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan Anggun tidak bisa lagi mengabaikannya. Namun, ia masih belum bisa menerima kenyataan. Anggun mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mungkin Wira hanya butuh waktu untuk diri sendiri. Mungkin dia sedang menghadapi tekanan besar dalam karirnya. Anggun mencoba memberi lebih banyak ruang kepada Wira, berharap dia akan kembali seperti dulu, menjadi suami yang penuh perhatian dan pengertian. Tapi setiap harinya, Wira semakin menjauh. Anggun merasa semakin terpinggirkan, seolah-olah ia tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidup Wira. Dan begitu, Anggun hidup dalam dunia yang tampaknya baik-baik saja di luar, namun hancur perlahan di dalam. Di hadapan teman-teman dan keluarga besar Wira, mereka selalu terlihat sebagai pasangan sempurna. Wira, yang tampak selalu ceria, dan Anggun, yang meskipun diam, selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Namun, di balik wajah cerah mereka, ada jurang yang semakin dalam yang memisahkan mereka. Anggun merasa terjebak dalam rutinitas yang hampa. Rumah tangga mereka, yang dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini terasa begitu kosong. Wira tampaknya tidak menyadari atau bahkan peduli dengan perasaan Anggun. Anggun merasa tak berdaya, namun ia berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahannya, meskipun hatinya sudah penuh dengan keraguan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka. Mereka berdua tampak bahagia, namun hanya Anggun yang tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ada di permukaan. Wira telah berubah, dan Anggun, meskipun merasa terluka, terus berusaha mencari cara agar semuanya bisa kembali seperti dulu, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin hanya impian belaka. Setiap pagi, Anggun bangun lebih awal dari Wira. Pukul 5 pagi, saat udara masih segar, ia sudah menyibukkan diri menyiapkan sarapan dan memastikan semua kebutuhan anak mereka terpenuhi. Anak laki-laki mereka yang berusia 4 tahun, Alif, sudah bangun lebih dulu, berlari-lari kecil dengan riang menuju dapur. Anggun tersenyum melihat wajah Alif yang lucu dan polos. Tangan kecilnya memegang mainan favoritnya, sebuah mobil-mobilan yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Anggun mengelus rambut Alif dengan lembut sebelum menyiapkan susu dan makanan pagi untuknya. Alif, dengan wajah cerianya, selalu menyemangati hari-hari Anggun. Terkadang, saat terbangun di malam hari, Anggun merasa sangat lelah, tapi senyum Alif yang tak pernah pudar membuat semua rasa lelah itu hilang seketika. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, Anggun duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat Alif makan dengan lahap. Suasana pagi itu terasa damai, meskipun ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Anggun. Sementara itu, Wira, seperti biasa, masih tidur pulas. Anggun tidak pernah bisa membangunkannya lebih awal dari jam 7 pagi. Kadang-kadang, bahkan setelah jam 8, Wira baru turun dari kamar tidur dengan raut wajah yang masih penuh dengan kantung mata. Anggun mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, meskipun ia merasa aneh melihat kebiasaan Wira yang semakin berubah. Dulu, Wira selalu bangun pagi, membantu Anggun menyiapkan sarapan, atau sekadar menyapa anak mereka. Namun, kini, ia seperti terbiasa tidur lebih lama, seakan tak ada beban yang harus dipikirkannya. Hari-hari mereka berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Setelah makan pagi, Wira akan pergi ke kantor dengan Terk, sementara Anggun mengurus Alif dan kegiatan sehari-harinya. Terkadang, Wira akan mengirimkan pesan singkat di tengah hari, menanyakan kabar Anggun dan Alif. Namun, itu selalu terasa seperti rutinitas kosong. Pesan-pesan itu tidak lagi mengandung kehangatan yang dulu selalu hadir di setiap percakapan mereka. Wira hanya mengatakan hal-hal umum. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Atau, jaga diri baik-baik, ya.
Pernah, Anggun mengirimkan pesan dengan sedikit keputusasaan. Kapan kita bisa makan malam bersama lagi? Alif sangat merindukanmu. Tetapi Wira hanya membalas dengan kata-kata yang terasa hambar. Tentu, nanti kalau ada waktu. Di saat-saat seperti ini, Anggun merasa seperti berada dalam hubungan yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada lagi sentuhan hangat atau ciuman di pagi hari sebelum Wira pergi kerja. Tidak ada lagi percakapan panjang di malam hari saat mereka duduk bersama, hanya berdua. Wira tidak lagi mendengarkan dengan penuh perhatian saat Anggun menceritakan kegiatan hariannya. Anggun merasa bahwa dirinya mulai kehilangan tempat di hati Wira. Setiap malam, setelah Alif tidur, Anggun duduk di ruang tamu, menunggu Wira pulang. Ia tahu Wira akan kembali, tapi rasanya setiap pulang semakin terlambat. Dulu, Wira selalu tiba di rumah sebelum pukul 10 malam. Namun, sekarang, jarang sekali ia pulang sebelum tengah malam. Wira beralasan bahwa pekerjaannya semakin menumpuk dan butuh waktu lebih lama untuk diselesaikan. Anggun, meskipun merasa ada yang tidak beres, tidak ingin menambah beban pikiran Wira, dan ia memilih untuk diam, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun, semakin hari, Anggun mulai merasakan adanya perubahan yang lebih besar. Ia melihat Wira semakin sering menyendiri di kamar, terkadang mengunci diri di dalam selama berjam-jam. Anggun merasa cemas, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang, berpikir bahwa mungkin Wira sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Anggun tidak ingin terlalu terburu-buru menilai, meskipun hatinya sudah mulai diliputi keraguan. Pada suatu malam, ketika Wira pulang larut malam seperti biasa, Anggun memutuskan untuk menghadapinya. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan mengabaikan perasaan cemas yang semakin mendalam. Dengan hati yang berdebar, Anggun menunggu Wira di ruang tamu. Saat Wira akhirnya membuka pintu, wajahnya tampak kelelahan dan sedikit tergesa-gesa, seolah ingin segera masuk ke kamar. "Kenapa lama sekali?" Anggun bertanya dengan nada yang lembut, berusaha menahan amarah yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Wira? Kenapa kamu selalu pulang larut malam? Aku merindukanmu." Wira berhenti sejenak di ambang pintu, menatap Anggun dengan tatapan kosong. "Pekerjaanku banyak, Anggun. Kamu tahu itu," jawabnya datar, tanpa melihat mata Anggun. Anggun bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam jawaban Wira. Tidak ada kehangatan, tidak ada perhatian. Hanya kata-kata yang terasa mekanis dan penuh jarak. Anggun menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu lagi, Wira. Aku merasa kamu semakin menjauh dariku. Apa aku masih berarti bagi kamu?" tanyanya pelan. Wira tidak langsung menjawab. Ia hanya melemparkan pandangan kosong ke arah Anggun, kemudian berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Anggun merasa hatinya hancur, namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan Wira. Ia tahu bahwa jika ia terus melibatkan perasaan, semuanya hanya akan semakin buruk. Keesokan harinya, hubungan mereka tetap berjalan seperti biasa. Wira seperti tidak ada perubahan sama sekali, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Sementara itu, Anggun berusaha menjaga rutinitasnya, mengurus rumah dan anak mereka, meskipun hatinya semakin terasa kosong. Alif, dengan kelucuan dan kegembiraannya, tetap menjadi penyemangat bagi Anggun. Namun, meskipun senyuman anaknya selalu menghibur, Anggun tidak bisa mengabaikan perasaan kesepian yang semakin mendalam. Tiap kali Wira pulang, Anggun berharap ada sedikit perhatian, namun kenyataannya, ia hanya bisa menerima sikap dingin dari suaminya. Malam demi malam berlalu dengan kesunyian yang semakin menekan. Tidak ada lagi percakapan hangat atau rencana masa depan bersama. Rumah mereka, yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti tempat yang sepi dan penuh ketegangan. Di tengah kebingungannya, Anggun mulai merasakan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Semua perhatian yang ia berikan pada Wira, kini terasa sia-sia. Keinginannya untuk menjaga rumah tangga tetap utuh mulai tergoyahkan. Namun, ia masih berharap, meskipun sedikit, bahwa suatu hari Wira akan kembali pada dirinya. Tapi semakin lama, harapan itu semakin memudar, dan Anggun tahu bahwa ia harus mulai mencari jalan keluar dari semua ini. Hari-hari berlalu dalam hening.
seperti kebiasaan yang mulai menjadi rutinitas bagi Anggun. Di sela-sela kesibukannya dengan rumah dan anak, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Wira selalu memberikan alasan yang tampaknya masuk akal. Namun, meskipun Wira terus berkata bahwa semua baik-baik saja, perasaan cemas Anggun semakin menguat. Suatu sore, ketika Wira sedang berada di luar rumah untuk urusan pekerjaan, Anggun memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Wira yang ada di rumah. Meskipun ia tahu bahwa Wira tidak suka ada orang yang menyentuh barang-barangnya, ia merasa ada yang mengganjal dalam dirinya dan butuh jawaban atas ketidakpastian yang semakin menumpuk. Anggun mengambil sapu dan mulai membersihkan meja kerja Wira yang terletak di sudut ruang tamu. Di antara tumpukan kertas dan berkas-berkas pekerjaan, matanya tertumbuk pada sebuah ponsel yang tergeletak di atas meja. Sepertinya Wira lupa menaruhnya di sana. Anggun ragu sejenak, namun rasa penasaran dan kegelisahan yang semakin membebani hatinya membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia meraih ponsel itu dan melihat layar yang masih menyala. Ada beberapa notifikasi pesan yang belum dibaca, dan meskipun Anggun berusaha mengabaikannya, ia merasa seolah pesan-pesan itu memanggilnya untuk dibuka. Dengan hati berdebar, Anggun membuka salah satu pesan yang ada di bagian atas. Isinya singkat, namun cukup membuat hatinya bergetar. "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku merindukanmu." Anggun tak bisa menahan rasa curiganya. Pesan itu jelas bukan dari seorang kolega atau klien Wira. Kata-katanya begitu intim, terlalu pribadi. Hatinya mulai berdebar kencang, namun ia mencoba tetap tenang. Anggun membuka pesan lain yang ada di bawahnya. Kali ini, sebuah nama yang tidak ia kenal tertera di layar. "Aku sudah menunggu di rumah. Kamu janji kan akan datang malam ini." Pesan itu ditulis dengan penuh keinginan. Anggun merasakan dadanya sesak. Rasanya semua yang ia khawatirkan selama ini perlahan-lahan terungkap di depan matanya. Wira, suaminya, yang selalu ia percayai, ternyata menyimpan rahasia besar di balik senyum manis dan kata-kata indah yang selalu ia ucapkan. Anggun menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai merambat dalam dirinya. Ia tahu harus ada penjelasan, namun tak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk tidak membuka pesan lainnya. Cukup bukti yang ia temukan ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya yakin. Wira tidak hanya terlambat pulang, tetapi kini ia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih parah. Rasa sakit dan kecewa mulai menyelimuti Anggun, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Ia harus menghadapi Wira, harus tahu kebenarannya, meskipun ia merasa takut akan jawaban yang akan diberikan. Saat Wira pulang malam itu, Anggun sudah menunggunya di ruang tamu. Wira membuka pintu dengan wajah yang sedikit cemas, seolah ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Anggun menatapnya dengan penuh perasaan yang campur aduk, kecewa, marah, dan penuh kebingungan. "Kamu pulang sangat larut lagi," kata Anggun, berusaha menahan nada suaranya yang bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Wira?" Wira tersenyum tipis, seolah berusaha menenangkan Anggun. "Kerjaanku menumpuk, Anggun. Kamu tahu sendiri kan, aku harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin." Wira menjawab dengan suara yang lembut, namun tidak ada kehangatan dalam suaranya itu. Anggun bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Anggun tidak bisa lagi memendam perasaannya. Ia menggenggam ponsel Wira yang tergeletak di atas meja dan menatap suaminya tajam. "Kamu pikir aku tidak tahu, Wira?" katanya dengan suara yang hampir berbisik, tapi penuh ketegasan. "Aku tahu kamu sedang berhubungan dengan seseorang. Apa kamu kira aku tidak melihat pesan-pesan itu?" Wira terdiam sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kaku. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun Anggun bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Anggun, itu tidak seperti yang kamu pikirkan," jawab Wira, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Itu hanya teman lama yang menghubungiku, dan kami memang sudah lama tidak berkomunikasi." Anggun tidak bisa lagi menahan amarah yang mulai mendidih. "Teman lama? Pesan seperti itu untuk seorang teman lama?" Anggun berusaha mengendalikan diri, meskipun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti api yang membakar hatinya. "Aku sudah cukup sabar, Wira. Tapi sekarang, aku tahu kebenarannya. Kamu sedang selingkuh, kan?" Wira menghela napas panjang, dan untuk beberapa saat,
ia hanya diam. Kemudian, dengan suara rendah, ia berkata, "Anggun, kamu tidak mengerti. Semua ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya kadang merasa kesepian." Anggun merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Kesepian? Kamu punya keluarga. Kamu punya anak yang selalu merindukanmu. Dan aku selalu ada di sini, Wira. Tapi kamu malah memilih untuk berselingkuh. Apa yang salah dengan kita? Anggun merasa kata-kata itu seperti sebuah tamparan yang keras. Ia ingin menangis, tapi tidak bisa. Rasa sakit yang ia rasakan lebih besar dari air mata yang bisa ia tumpahkan. Wira mencoba meraih tangan Anggun, namun Anggun dengan cepat menarik tangannya kembali. "Jangan sentuh aku, Wira. Aku tidak ingin lagi menjadi orang yang selalu berada di belakangmu, menunggu kehadiranmu yang tidak pernah datang. Cukup sudah." Setelah malam itu, suasana di rumah mereka semakin canggung. Wira berusaha menjelaskan lebih lanjut, namun Anggun sudah tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata manisnya. Semua yang diucapkan Wira terasa kosong. Anggun tidak tahu lagi apakah dia masih bisa mempercayai suaminya. Setiap kali Wira mencoba mendekat, Anggun merasa ada dinding besar yang tak bisa ditembus di antara mereka. Semua kebohongan dan pengkhianatan itu telah menghancurkan hubungan mereka yang dulu begitu erat. Anggun memutuskan untuk tidak lagi diam. Ia harus tahu lebih banyak, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan ini. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan sama lagi. Rumah tangga yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi tempat yang penuh kebohongan dan kepahitan. Hari-hari semakin berat bagi Anggun. Setiap kali ia menatap Wira, hatinya dipenuhi dengan campuran emosi yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa marah yang mendalam, kebingungan, dan perasaan terhianati yang sulit untuk diterima. Namun, ada juga perasaan lain yang lebih membingungkan, perasaan cinta yang tak bisa begitu saja hilang. Meskipun ia tahu bahwa Wira telah merusak segalanya. Setiap kali ia memikirkan anak mereka, Alif, yang begitu mencintai ayahnya, Anggun merasa hatinya semakin terbelah. Ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup jika harus berpisah dengan Wira. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa dirinya tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Pagi-pagi setelah pertemuan terakhir mereka yang penuh ketegangan, Anggun bangun dengan perasaan cemas yang menguasai dirinya. Biasanya, ia akan menghabiskan waktu pagi dengan penuh aktivitas. Tetapi kali ini, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghimpit dada. Ia memandangi wajah Alif yang masih tidur nyenyak, dengan rambutnya yang acak-acakan dan nafasnya yang lembut. Anggun merasa terharu melihat anaknya yang polos, yang tak tahu apa-apa tentang kehancuran yang sedang terjadi di rumah mereka. Setiap senyum dan tawa Alif, yang selalu menghangatkan rumah mereka, terasa seperti pengingat bahwa ada bagian dalam hidupnya yang masih layak diperjuangkan. Namun, semakin hari, Anggun semakin sadar bahwa dirinya tidak bisa terus hidup dalam keadaan ini. Ketegangan antara dirinya dan Wira semakin terlihat jelas. Wira semakin sering menghindar, dan komunikasi antara mereka semakin jarang. Bahkan saat mereka berada di meja makan bersama, percakapan mereka terasa sangat kaku. Wira hanya berbicara seperlunya. Dan setiap kali Anggun mencoba untuk membuka pembicaraan tentang perasaan mereka, Wira selalu memberikan jawaban yang singkat dan menghindar dari topik itu. Sikapnya yang semakin dingin membuat Anggun merasa seperti seorang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Anggun tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terjebak dalam sebuah situasi yang tak bisa ia selesaikan. Setiap kali ia memikirkan untuk mengakhiri pernikahan ini, bayangan Alif yang membutuhkan ayahnya muncul dalam pikirannya. Bagaimana mungkin ia bisa mengucapkan perpisahan pada suaminya, yang meskipun telah mengkhianatinya, masih menjadi orang yang sangat dicintai oleh anak mereka? Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan kebahagiaan Alif, yang begitu berharap agar keluarganya tetap utuh? Di sisi lain, Anggun juga mulai merasakan tekanan batin yang semakin berat. Ia merasa seolah-olah hidupnya mulai hancur perlahan. Semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan untuk mempertahankan rumah tangga ini terasa sia-sia. Kepercayaannya pada Wira, yang dulu begitu kokoh, kini retak menjadi serpihan-serpihan yang tajam. Anggun merasa seolah-olah ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk rumah tangga ini,
Namun kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa cinta dan kesetiaan yang ia berikan tidak dihargai. Malam itu, setelah Alif tidur, Anggun duduk sendirian di ruang tamu. Wira masih belum pulang. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan belakangan ini, Anggun menatap foto pernikahan mereka yang terletak di meja samping. Sebuah momen indah yang kini terasa begitu jauh. Dulu, mereka berdua tampak begitu bahagia, seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, sekarang, foto itu hanya menjadi pengingat betapa banyaknya kebohongan yang telah Wira sembunyikan darinya. Anggun merasa tertekan. Apa yang seharusnya ia lakukan? Haruskah ia terus mempertahankan rumah tangga ini demi Alif, meskipun ia merasa hancur di dalamnya? Atau haruskah ia melepaskan Wira, berani menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka mungkin sudah tak bisa diperbaiki lagi? Wira pulang larut malam. Seperti biasa, Anggun mendengar suara pintu terbuka, diikuti oleh langkah kaki yang berat. Wira masuk ke dalam rumah dengan wajah yang lelah dan raut yang jauh dari hangat. Anggun menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, namun hatinya penuh dengan perasaan yang tak tertahankan. Wira, suara Anggun terdengar pelan, namun penuh ketegasan. Aku ingin kita bicara. Wira mengangkat wajahnya, sedikit terkejut mendengar nada suara Anggun yang berbeda. Apa yang perlu dibicarakan? Tanyanya, berusaha terdengar santai meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Anggun bertanya dengan suara yang lebih keras, menahan air mata yang mulai mengancam. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Apa kamu tidak peduli lagi dengan perasaan aku? Atau kamu merasa aku tidak penting? Wira menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Anggun. Aku tidak ingin kamu tahu semua ini, Anggun. Aku tidak ingin melukai perasaanmu, jawabnya dengan suara rendah, namun Anggun bisa mendengar ada kebohongan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Anggun menggelengkan kepalanya, merasa lelah mendengarkan alasan-alasan yang tak pernah cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Kamu sudah melukai perasaanku jauh lebih dalam dari yang kamu kira, jawabnya dengan tegas. Aku sudah tahu semuanya, Wira. Aku sudah tahu tentang wanita itu. Aku tahu kamu punya hubungan dengan dia. Wira terdiam sejenak. Anggun bisa melihat betapa gelisahnya suaminya, namun ia tidak merasa kasihan. Sudah cukup lama ia menahan semuanya, dan sekarang saatnya untuk berbicara dengan jujur. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Lanjut Anggun. Aku bukan orang bodoh, Wira. Aku merasakan ada yang tidak beres sejak lama, dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Wira akhirnya mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. Anggun, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku khilaf. Aku salah, katanya. Suaranya terdengar putus asa. Anggun menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang berkecamuk. Khilaf? Sudah terlalu lama kamu khilaf, Wira. Terlalu lama aku sabar menunggu kamu berubah, menunggu kamu kembali seperti dulu. Tapi kamu semakin menjauh. Dan aku sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Wira mendekat, mencoba meraih tangan Anggun, namun Anggun menarik tangannya. Jangan sentuh aku, Wira. Kamu sudah terlalu banyak menyakiti aku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian ini. Wira tampak sangat terpukul, namun Anggun merasa bahwa ia harus tetap tegas. Ia tahu, meskipun itu sangat sulit, ia harus mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus memutuskan apakah ia akan tetap bertahan dalam pernikahan ini, meskipun dengan rasa sakit yang tak terperikan, atau ia harus pergi untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama hilang. Malam itu, Anggun tidur dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia tahu bahwa perjalanan ini hanya bisa ia tentukan sendiri. Dengan atau tanpa Wira, ia harus memilih jalan yang akan membuatnya merasa utuh kembali, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang sangat ia cintai. Malam-malam setelah percakapan yang menegangkan dengan Wira, Anggun merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang semakin membebani dirinya. Wira, meskipun berjanji untuk lebih terbuka, tetap tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Anggun merasa seolah-olah dia hidup dalam dunia yang terbalik,
sebuah rumah yang dulunya penuh cinta kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebohongan dan penyangkalan. Kepercayaan yang ia miliki terhadap suaminya perlahan-lahan hilang, dan semakin hari, ia semakin merasa bahwa ia tidak tahu lagi siapa Wira yang sebenarnya. Hari demi hari, Anggun merasa semakin tidak nyaman dalam hubungan mereka. Setiap kali Wira keluar rumah, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Setiap detik terasa begitu panjang, dan ia selalu terjaga di malam hari, menunggu Wira pulang dengan perasaan was-was yang semakin menggelayuti dirinya. Tidak ada lagi perasaan damai atau kebahagiaan seperti dulu. Kehidupan rumah tangga mereka yang tampak sempurna kini terasa seperti sebuah drama yang semakin suram. Anggun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak bisa lagi duduk diam, berharap bahwa Wira akan berubah dengan sendirinya. Sudah cukup lama ia merasa terjebak dalam kebohongan dan penyangkalan. Ia ingin bukti yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun hatinya tahu bahwa ia mungkin akan mendapatkan kenyataan yang lebih pahit, ia merasa bahwa mencari kebenaran adalah langkah yang tidak bisa ia hindari. Suatu hari, ketika Wira meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan, Anggun memutuskan untuk memeriksa barang-barang pribadi suaminya. Ia tahu bahwa tindakan ini mungkin akan membuatnya merasa bersalah, tetapi rasa ingin tahu yang menggerogoti dirinya lebih kuat daripada rasa takutnya akan kebenaran. Anggun memeriksa tas kerja Wira yang tergeletak di ruang tamu, membuka dompetnya, dan menelusuri setiap benda yang ada di dalamnya. Beberapa kertas kerja, nota bisnis, dan kartu-kartu nama klien Wira berserakan, namun tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat ia membuka saku kecil di dalam tas, ia menemukan sebuah tiket pesawat yang tidak biasa. Tiket itu tercatat dengan nama yang bukan milik Wira, dan tujuan penerbangannya ke kota yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Anggun menahan napasnya. Apa ini? Sebuah tiket untuk perjalanan bisnis, ataukah untuk sesuatu yang lebih pribadi? Anggun merasakan hatinya mulai berdebar kencang. Ini adalah bukti pertama yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan bukti itu membuatnya semakin yakin bahwa Wira benar-benar terlibat dengan wanita lain. Tidak puas hanya dengan menemukan tiket itu, Anggun melanjutkan pencariannya. Ia memeriksa ponsel Wira yang sering tergeletak di meja kerja. Kali ini, ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anggun membuka kunci ponsel Wira dan mulai menelusuri pesan-pesan yang ada di dalamnya. Apa yang ia temui semakin menguatkan kecurigaannya. Pesan-pesan dari wanita yang tidak dikenalnya muncul satu persatu. Ada pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata manis, bahkan permintaan untuk bertemu secara rahasia di tempat-tempat yang tersembunyi. Wira dan wanita itu seolah memiliki dunia mereka sendiri, jauh dari kehidupan yang mereka jalani bersama. Anggun merasa seperti sebuah pintu besar terbuka lebar, mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Dalam hati, ia bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa menahan semuanya tanpa akhirnya meledak dalam kemarahan. Pencariannya tidak berhenti di sana. Anggun kembali ke laptop Wira yang tergeletak di meja kerja. Ia memeriksa riwayat pencarian internet yang mungkin bisa memberinya lebih banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa disadari, ia menemukan banyak sekali riwayat pencarian yang tidak biasa. Hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat menginap rahasia, destinasi liburan yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya, dan banyak pertanyaan seputar perjalanan bersama seseorang yang tidak pernah ia kenal. Semua itu semakin menambah bukti bahwa Wira memiliki kehidupan ganda yang selama ini ia sembunyikan dari Anggun. Ketegangan semakin meningkat. Anggun merasa seolah-olah terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Setiap kali ia melihat Wira, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah kepercayaan yang dulu begitu kuat. Setiap senyum Wira kini terasa palsu. Setiap kata-kata manisnya seperti omong kosong yang tidak bisa lagi ia percayai. Keberadaan mereka dalam rumah tangga yang dulu terasa nyaman dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sesak dan tidak menyenangkan. Anggun tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia merasa semakin terperangkap dalam pernikahan yang toksik. Semakin hari, ia semakin merasa bahwa ia hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Semua usaha yang ia lakukan untuk mempertahankan rumah tangga ini terasa sia-sia. Bahkan anak mereka, Alif, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi Anggun,
kini tampak seperti pengingat bahwa ia sedang hidup dalam sebuah kebohongan besar. Di sisi lain, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan, Anggun juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan Wira, yang meskipun telah mengkhianatinya, tetap merupakan suami dan ayah dari anak mereka. Ketakutan bahwa jika ia memilih untuk mengakhiri pernikahan ini, ia akan mengubah hidup Alif selamanya. Namun, semakin ia berpikir tentang hal itu, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Ia harus mengambil langkah berani, meskipun itu berarti mengorbankan segala sesuatu yang telah ia bangun selama ini. Ketegangan yang semakin meningkat di rumah mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Anggun merasakan bahwa kehidupan mereka telah mencapai titik balik yang tak terhindarkan. Setiap detik terasa begitu penuh dengan ketidakpastian. Namun, di dalam dirinya, Anggun mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia harus menghadapi kenyataan, bahkan jika itu berarti harus melepaskan seseorang yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, saat Wira sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, Anggun memutuskan untuk berbicara lagi. Ia tahu ini adalah saat yang sangat krusial, dan ia tidak bisa lagi menunda-nunda pembicaraan ini. Dengan hati yang berat, ia menatap Wira yang tampak tidak terlalu peduli, seperti biasa. "Wira," Anggun memulai dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. "Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu tentang wanita itu, tentang perjalanan-perjalanan yang kamu sembunyikan dari aku. Aku tahu kamu tidak jujur pada aku." Wira menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun, ada sesuatu di matanya yang tampak berbeda, ketegangan yang semakin terlihat jelas. "Anggun, aku..." "Jangan coba mengelak lagi," potong Anggun. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Wira. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku berhak tahu kebenaran. Kita tidak bisa terus menutup mata terhadap kenyataan ini." Wira tampak terkejut, namun kemudian ia menghela napas panjang. "Anggun, aku tahu aku sudah salah. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya." Anggun merasakan kepedihan yang luar biasa. Namun, di dalam dirinya, ada tekad yang semakin kuat. Ia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Wira. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bertahan dalam kebohongan ini." Keputusan besar yang harus diambil oleh Anggun semakin mendekat. Ia merasa bahwa waktu untuk mengakhiri penderitaan ini telah tiba. Apapun yang terjadi, ia harus berani memilih jalan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Anggun merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh ketika ia menemukan bukti konkret yang tidak bisa lagi ia pungkiri. Setelah berhari-hari menelusuri setiap petunjuk, membuka percakapan, dan menggali lebih dalam kehidupan pribadi Wira yang selama ini disembunyikan, akhirnya Anggun menemukan sesuatu yang tak bisa lagi dipertanyakan. Bukti itu bukan hanya sekadar pesan singkat atau tiket perjalanan. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang lebih jelas dan lebih tak terbantahkan. Foto dan dokumen yang menunjukkan bahwa Wira telah menikah dengan wanita lain, yang bahkan telah memberinya seorang anak. Perasaan Anggun sangat campur aduk. Sebelumnya, ia hanya bisa menduga-duga dan merasakan gejala-gejala yang mengarah pada kecurigaan. Namun kini semua keraguannya terbukti. Dengan tangan yang gemetar, Anggun memegang foto yang dia temukan di antara tumpukan kertas dan surat-surat di ruang kerja Wira. Foto itu memperlihatkan Wira dan seorang wanita yang tidak dikenalnya, tersenyum bahagia dalam sebuah upacara pernikahan sederhana yang tampaknya diadakan di luar negeri. Di belakang mereka, sebuah banner bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru," menghiasi latar belakang. Di samping mereka, seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun tampak tersenyum ceria, memegang tangan Wira. Anggun merasa pusing melihat foto itu. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setiap potongan gambar itu seperti menikam jantungnya satu persatu. Wira, suaminya, yang selalu ia percayai, ternyata telah memulai kehidupan lain di luar sana, dengan wanita lain, dan bahkan memiliki anak darinya. Apa yang selama ini ia kira sebagai kehidupan rumah tangga yang bahagia, ternyata hanyalah sebuah ilusi yang dibangun dengan kebohongan dan pengkhianatan. Air mata mulai mengalir di pipinya,
Namun Anggun berusaha menahan diri untuk tidak terisak terlalu keras. Ia tahu ia harus tetap tenang, tetapi hatinya begitu hancur. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya berapa lama Wira telah menyembunyikan hubungan ini darinya. Berapa banyak kebohongan yang telah ia dengar, berapa banyak waktu yang telah terbuang sia-sia dalam hidupnya yang selama ini ia anggap akan tetap utuh? Semua yang ia percayai selama ini ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Anggun duduk di kursi di samping meja kerja Wira. Tangan masih memegang foto itu, namun kini tangannya terasa sangat berat. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan perasaan kecewa, marah, dan terluka. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan yang kini membanjiri dirinya. Setiap kenangan indah bersama Wira, setiap janji yang mereka buat, kini terasa seperti dusta yang mengisi ruang dalam hidupnya. Ia merasa hancur, seperti ada bagian dari dirinya yang kini hilang dan tak akan pernah kembali lagi. Namun, ada satu perasaan lain yang lebih dalam, yang ia rasa semakin menyakitkan daripada kemarahan dan kekecewaannya. Rasa sakit yang datang dengan pengkhianatan ini begitu menyakitkan, lebih dalam dari luka fisik yang pernah ia alami. Ia merasa seolah-olah dibuang begitu saja oleh seseorang yang ia cintai, seseorang yang telah ia percayai dengan seluruh hidupnya. Wira, suaminya, telah menipunya dengan begitu mudah, dan yang lebih menyakitkan lagi, ia telah memberi hati dan kepercayaan yang tulus pada orang yang tidak menganggapnya penting. Anggun berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, meskipun rasa sakit ini sangat dalam, ia harus segera mengambil keputusan. Wira telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sebuah pernikahan yang dibangun atas kebohongan dan pengkhianatan. Namun, hatinya masih terasa begitu berat untuk melepaskan Wira, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Keputusan yang berat menunggu di depannya. Anggun tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang sudah penuh dengan luka ini. Namun, di sisi lain, bayangan Alif yang masih kecil dan sangat bergantung pada kedua orang tuanya terus menggelayuti pikirannya. Alif, yang setiap pagi bertanya kapan ayahnya akan pulang, atau saat malam tiba dan ia merindukan suara tawa Wira. Anggun memejamkan matanya, berusaha mengusir bayangan itu. Ia tahu, meskipun ia ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, ia juga harus memberi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ketika Wira pulang, seperti biasa, Anggun sudah menunggu di ruang tamu. Namun kali ini, suasana berbeda. Ada ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Wira tampak sedikit terkejut melihat Anggun duduk diam dengan ekspresi yang serius. Biasanya, Anggun akan menyapa dengan senyum hangat, menanyakan kabar, atau berbicara tentang hari-hari mereka. Namun malam ini, semuanya berbeda. "Anggun, ada apa?" tanya Wira dengan nada yang sedikit cemas. Ia menatap Anggun, namun Anggun bisa melihat bahwa ada yang berbeda dalam mata Wira. Ia tahu, mungkin Wira sudah tahu bahwa semuanya akan terbongkar. Anggun mengangkat foto yang ia temukan di meja dan menunjukkannya pada Wira. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat telapak tangan dan menunjuk foto itu tepat di depan wajahnya. "Apa ini, Wira?" tanyanya dengan suara yang lebih tenang dari yang ia kira bisa ia kontrol. Wira menatap foto itu dengan ekspresi yang berubah kaku. Anggun bisa melihat bahwa ia terkejut, namun juga ada perasaan lain yang muncul, rasa cemas dan ketakutan. Wira mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Sepertinya dia tidak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan semuanya. "Jangan coba lagi menjelaskan, Wira," Anggun berkata dengan suara rendah namun penuh ketegasan. "Aku sudah tahu semuanya. Tentang wanita itu, tentang anak kalian. Aku sudah tahu semuanya." Wira tampak terdiam, wajahnya memucat. Mungkin ia berharap bisa menyembunyikan kebenaran ini lebih lama, namun semuanya sudah terlambat. Anggun sudah memiliki bukti yang cukup, dan sekarang, ia hanya ingin mendengar pengakuan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," Wira akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, seakan mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. "Anggun, aku minta maaf. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Aku hilaf. Aku terlalu lemah untuk menghadapi masalah kita." Anggun merasa hampir tidak bisa menahan emosi yang kini meluap. "Hilaf?" katanya.
Suaranya terasa lebih keras dari yang ia inginkan. Sudah berapa lama ini berlangsung, Wira? Apa kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku tahu, dan aku sudah cukup lama menunggu penjelasanmu yang tidak pernah datang. Air mata Anggun kembali mengalir. Namun ia tidak peduli lagi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Menghadapi kenyataan dan memilih untuk melanjutkan hidupnya, meskipun itu terasa sangat sulit. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menghadapi Wira dan mengungkapkan semuanya adalah langkah pertama untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Wira hanya terdiam. Tidak ada lagi kata-kata manis yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya. Anggun menatapnya satu kali lagi dengan tatapan yang penuh amarah dan rasa kecewa yang tak terkatakan. Kini, tidak ada yang tersisa antara mereka kecuali kenyataan yang sangat pahit ini. Setelah Anggun menunjukkan bukti yang ia temukan, suasana di ruang tamu rumah mereka semakin terasa tegang. Wira berdiri di depan Anggun dengan wajah yang tak lagi memiliki ketenangan seperti biasanya. Rautnya terlihat kaku, dan matanya yang biasanya penuh keyakinan kini tampak penuh kecemasan. Namun, meskipun ekspresinya berubah, Wira tetap berusaha untuk mempertahankan citra dirinya yang tak tercemar. Ia tidak berniat mengakui kesalahannya. Alih-alih, ia memilih untuk menangkis setiap tuduhan dengan sebuah permainan kata-kata yang licik. Anggun, kau salah paham, kata Wira, mencoba berbicara dengan tenang meskipun suaranya bergetar sedikit. Kau tahu, segala yang kulakukan, itu semua karena aku merasa tertekan. Karena aku merasa, kau tidak mengerti diriku lagi. Anggun menatapnya dengan tajam, tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Jadi, sekarang aku yang disalahkan? Tanya Anggun dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun penuh dengan keputusasaan. Semua yang terjadi ini, menurutmu, karena aku tidak bisa memahami perasaanmu? Kamu sudah menikahi wanita lain, punya anak, dan kini kamu mencoba membuatku merasa bersalah. Wira menunduk sejenak, tampaknya berusaha meredakan ketegangan. Anggun, itu bukan maksudku, ujarnya dengan nada yang lebih lembut. Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Kamu tahu, aku selalu bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kita. Tapi aku merasa terhimpit. Tidak ada yang mengerti tekanan yang aku rasakan. Aku merasa terabaikan. Anggun, kamu terlalu fokus dengan pekerjaan dan anak kita. Tapi kita sebagai pasangan, sudah lama tidak saling mendukung satu sama lain. Anggun merasa seperti sebuah ledakan kecil terjadi dalam dirinya mendengar kata-kata itu. Ia merasa sakit, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah taktik manipulasi yang sudah ia duga. Jadi, ini salahku, ya? Semua yang kamu lakukan adalah kesalahanku? Kalau begitu, mengapa tidak sejak awal kamu berbicara denganku tentang perasaanmu? Ujar Anggun dengan suara penuh penekanan. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Kenapa kamu memilih untuk mengkhianatiku dan mendua dengan wanita lain? Semua yang kamu lakukan sudah melukai kami, Wira. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan perbuatanmu. Namun, Wira tidak terdiam begitu saja. Ia tampak semakin gelisah dan mencoba mencari celah dalam pembicaraan ini untuk mengalihkan semuanya kembali padanya. Aku tahu ini salah, Anggun. Aku tahu, dan aku sangat menyesal. Tapi kamu juga harus melihat dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri. Aku merasa sendirian, seolah-olah kamu tidak lagi ada di sini untuk aku. Kita sudah sangat jauh, Anggun. Aku butuh perhatian. Aku butuh rasa diterima. Dan wanita itu, dia memberikan itu semua. Kata-kata Wira membuat dada Anggun terasa sesak. Ia merasa terjebak dalam permainan kata-kata yang tidak ada habisnya. Wira mengalihkan seluruh perhatian pada dirinya, mencoba membuat Anggun merasa bersalah atas kebohongan yang telah ia lakukan. Jadi, kamu mencoba mengatakan bahwa aku yang menyebabkan ini semua. Anggun bertanya dengan nada yang semakin tinggi. Aku yang tidak memahami kamu? Aku yang tidak ada untukmu? Aku yang membuatmu merasa kesepian? Wira menatapnya dengan tatapan yang sedikit merendah. Anggun, tolong pahami. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini, tetapi kamu juga harus melihat dirimu sendiri. Kita sudah semakin jauh. Kita tidak lagi berbicara seperti dulu. Kita tidak lagi berbagi seperti dulu.
Kita hanya terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya. Aku tidak bisa hidup seperti itu terus-menerus. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendengarkan, seseorang yang bisa membuatku merasa hidup. Anggun merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar lebih cepat. Semua kata-kata itu, semua alasan yang diberikan Wira, merupakan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Ia merasa hatinya semakin hancur, namun di saat yang sama, ada rasa kesadaran yang mulai tumbuh dalam dirinya. Wira sedang berusaha untuk membuatnya merasa bersalah, untuk membuat dirinya merasa tidak cukup baik, seolah-olah semua ini adalah akibat dari kelalaiannya. Tapi Anggun tahu bahwa ini adalah permainan yang lebih besar daripada sekadar kesalahan satu pihak. Ini adalah tentang pengkhianatan yang sudah terlalu dalam. Tidak, Wira, jawab Anggun dengan suara yang lebih kuat dan lebih mantap. Aku bukan penyebab semua ini. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang memutuskan untuk berselingkuh, untuk berpoligami. Kamu yang membuat keputusan untuk menaruh hati pada wanita lain dan meninggalkan rumah tangga kita yang seharusnya menjadi tempat kita berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Jangan coba-coba mengalihkan kesalahan ini padaku. Wira terlihat mulai terpojok, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak bisa lagi memandang Anggun dengan penuh keyakinan. Ia mencoba menghindari tatapan matanya, namun Anggun sudah tak bisa lagi dipengaruhi oleh kata-kata manisnya. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi, Wira. Kamu sudah membohongi aku selama ini, dan aku tidak akan membiarkanmu memanipulasi diriku lebih jauh. Kamu telah memilih untuk mengkhianati aku dan keluarga kita, dan itu adalah pilihanmu. Aku tidak akan pernah menerima alasan apapun untuk membenarkan tindakanmu. Wira hanya terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah atau mencari pembenaran. Ketika Anggun mengatakan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak mengungkapkannya. Wira tampak terperangkap dalam kenyataan yang tak bisa lagi ia hindari. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Anggun, dan mungkin juga keluarganya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali dan memperbaiki semuanya. Anggun, yang masih menatapnya dengan penuh tekad, merasa sebuah perubahan besar terjadi dalam dirinya. Ia tahu sekarang bahwa ia tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Dengan atau tanpa Wira, ia harus mencari cara untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. Aku akan keluar dari sini, Wira, kata Anggun dengan suara yang lebih lembut, namun tetap penuh keyakinan. Aku tidak akan hidup dengan kebohonganmu lagi. Aku berhak untuk merasa bahagia, dan aku akan menemukan kebahagiaanku tanpa kamu. Dengan itu, Anggun berdiri dan meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Wira yang terdiam di tempatnya. Ia tahu, meskipun jalan yang ada di depannya penuh dengan ketidakpastian, ini adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari sebuah pernikahan yang sudah terlalu lama menghancurkannya. Setelah pertemuan yang begitu berat dengan Wira malam itu, Anggun merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah mengikat hidupnya. Ia tak hanya merasa dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh keluarga besar Wira yang seolah-olah menutup mata terhadap segala tindakannya. Selama ini, meskipun ada ketegangan yang tak terucapkan, Anggun selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Wira. Mereka selalu tampak mendukung pasangan ini, memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya sangat berbeda. Keluarga Wira, yang seharusnya menjadi pihak yang pertama kali melihat dan menilai tindakannya, justru memilih untuk berpihak pada Wira dan menutupi kesalahannya. Anggun merasakan hal itu setiap kali ia berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga mereka di hadapan keluarga besar. Ada upaya untuk membela Wira, bahkan menganggap Anggun sebagai pihak yang tidak bisa mengerti suaminya, seolah-olah semua kesalahan berasal darinya. Anggun merasa ditinggalkan oleh mereka, merasa bahwa keluarganya yang besar ini hanya melihatnya sebagai bagian dari masalah, bukannya sebagai istri yang terluka. Saat itulah, Anggun sadar bahwa tidak ada lagi tempat bagi dirinya untuk bersembunyi dalam kebohongan ini. Jika ia ingin melangkah maju, ia harus melakukannya dengan cara yang lebih tegas. Anggun memutuskan untuk tidak lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh kebohongan Wira, yang kini sudah begitu mendalam. Ia harus keluar dari cengkeraman ketidakadilan ini, dan cara terbaik untuk itu adalah dengan mengungkapkan semua kebusukan Wira kepada keluarga besarnya.
rencana Anggun semakin matang. Ia tidak akan lagi menerima pandangan keluarga besar Wira yang selalu menutup mata terhadap kesalahan suaminya. Jika mereka ingin membela Wira, mereka harus tahu kenyataan yang sebenarnya. Jika mereka merasa bahwa Anggun telah gagal menjadi istri yang baik, mereka harus mendengarkan apa yang sebenarnya telah terjadi dalam pernikahan mereka. Anggun tidak ingin hanya menjadi korban dalam cerita ini. Ia ingin membuat semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga yang mereka anggap sempurna. Hari demi hari, Anggun mulai mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Ia mencari dokumen-dokumen yang mungkin bisa membantu mengungkapkan pengkhianatan Wira. Beberapa kali ia mengunjungi pengacara untuk membicarakan kemungkinan tindakannya ke depan, termasuk proses hukum yang mungkin harus ditempuh jika ia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Anggun tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah. Ia menyadari bahwa mengungkapkan semua kebusukan ini akan membuat hidupnya semakin terbuka, dan tak ada yang bisa diprediksi setelah itu. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kebohongan yang sudah terlalu lama menghancurkan hidupnya. Wira masih mencoba menghubunginya dengan berbagai cara. Setiap kali Anggun menerima pesan atau telepon darinya, ia merasa dipaksa untuk mendengarkan permintaan maaf dan janji-janji kosong yang sudah sering ia dengar. Namun kali ini, Anggun tidak tergoda untuk mendengarkan atau merespon. Ia sudah cukup mendengar semua alasan dan permintaan maaf yang tidak berarti. Keputusannya sudah bulat. Ia harus maju, tidak peduli apa yang akan terjadi. Malam itu, Anggun memutuskan untuk mengundang beberapa anggota keluarga besar Wira ke rumah mereka. Ia tahu, ini adalah langkah berisiko, tetapi ia merasa inilah saatnya untuk berbicara dengan mereka. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Tak hanya bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan, tetapi juga kata-kata yang akan ia sampaikan. Ia harus tegas, jelas, dan tidak terbawa emosi. Semua yang ia katakan harus berdasarkan fakta, karena ini adalah kesempatan pertama untuk membuka mata keluarga besar Wira mengenai kenyataan yang sudah lama tersembunyi. Saat para anggota keluarga Wira datang, mereka tampak terkejut melihat Anggun begitu serius. Biasanya, ia adalah wanita yang penuh senyum dan sabar, namun kali ini ada ketegasan dalam sikapnya. Mereka semua duduk di ruang tamu, dan Anggun berdiri di depan mereka, memulai dengan kalimat yang tenang namun penuh kekuatan. "Terima kasih sudah datang. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan," kata Anggun, suaranya datar namun penuh dengan ketegasan. "Namun, saya merasa bahwa sudah waktunya bagi saya untuk membuka semua yang selama ini saya simpan. Saya ingin kalian mendengarkan dengan hati terbuka, karena ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang keluarga kita." Sebelum mereka sempat memberikan reaksi, Anggun melanjutkan, "Saya sudah cukup lama mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memperbaiki pernikahan saya dengan Wira. Namun, saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Saya menemukan bukti bahwa suami saya, Wira, sudah berpoligami dengan wanita lain. Dan dia juga memiliki seorang anak dari hubungan itu." Anggun bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Beberapa dari mereka langsung terdiam, sementara yang lain tampak bingung, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Anggun tidak memberi kesempatan untuk interupsi. Ia melanjutkan dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, foto-foto, pesan-pesan, bahkan dokumen perjalanan yang mengungkapkan kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Wira. "Ini adalah kenyataan yang harus kalian terima," lanjut Anggun. "Saya sudah mencoba berbicara dengan Wira, saya sudah mencoba memberikan kesempatan kedua, tapi dia terus-menerus menyembunyikan kebenaran dan membiarkan saya terjebak dalam kebohongan ini. Saya tidak bisa lagi menerima hidup seperti ini." Beberapa anggota keluarga Wira tampak terdiam, tak tahu harus berkata apa. Anggun bisa merasakan ada perasaan tak nyaman yang mulai muncul. Sebagian dari mereka mungkin merasa cemas. Sebagian lagi mungkin merasa bahwa ini adalah masalah pribadi yang seharusnya tidak dibicarakan di depan umum. Namun, Anggun tidak peduli. Ini adalah waktu yang tepat untuk mereka tahu bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Salah satu dari keluarga besar Wira yang cukup dekat dengan Anggun mencoba berbicara. "Anggun, kami tahu ini sulit. Tapi kami juga tahu bahwa pernikahan itu tidak selalu mudah. Kami hanya ingin kamu dan Wira saling mengerti satu sama lain." Anggun menatapnya dengan tajam. "Tidak,
ini bukan tentang saling mengerti lagi. Ini tentang pengkhianatan yang sudah terjadi. Tentang bagaimana Wira tidak pernah jujur padaku. Tentang bagaimana dia terus berbohong di hadapan kita semua. Jika kalian ingin membela Wira, kalian harus tahu semua ini. Percakapan itu berlangsung cukup lama. Banyak kata-kata yang saling bersilang, dan Anggun merasakan kebingungan yang tercipta di antara anggota keluarga Wira. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan tindakannya, tetapi tidak ada lagi keraguan dalam hati Anggun. Ia tahu bahwa ia sudah mengambil langkah yang benar. Pada akhirnya, meskipun keluarga besar Wira tidak segera menerima sepenuhnya kenyataan ini, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah menutup mata terhadap masalah yang nyata. Anggun tidak mengharapkan mereka langsung mendukungnya, tetapi ia tahu bahwa langkah pertama untuk menghancurkan kebohongan ini sudah diambil. Sekarang, ia bisa melangkah maju, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam itu, setelah keluarga besar Wira pergi, Anggun duduk di ruang tamu, merasa lega meskipun perasaannya masih kacau. Ia tahu bahwa meskipun perjuangan ini masih panjang, ia sudah memulai sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membebaskannya dari segala kebohongan dan penderitaan yang selama ini membelenggunya. Setelah keputusan besar yang ia buat untuk membuka semua kebusukan Wira di depan keluarga besar, Anggun merasakan sebuah beban yang luar biasa. Namun, di sisi lain, ada rasa lega yang juga mulai mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah yang ia ambil tidak mudah, dan jalan yang ada di depannya masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, semakin ia memikirkan masa depannya, semakin ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, Anggun tahu bahwa ia perlu persiapan yang matang. Ia tidak hanya membutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengungkapkan semua kebenaran, tetapi juga perlindungan yang sah jika ada potensi masalah hukum yang timbul setelah pernyataannya. Oleh karena itu, Anggun mulai mengumpulkan segala sesuatu yang bisa menjadi landasan yang kuat bagi tindakannya. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan pengkhianatan. Ia mencari seorang pengacara yang bisa memberikan pandangan objektif tentang bagaimana menghadapi situasi yang sedang ia alami. Setelah beberapa kali berkonsultasi, pengacara tersebut memberinya beberapa nasihat penting tentang bagaimana ia bisa melindungi dirinya dan hak-haknya jika permasalahan ini berkembang ke jalur hukum. Dalam konsultasi pertama, pengacara itu menjelaskan tentang pentingnya dokumentasi yang lengkap dalam kasus seperti ini. Bukti adalah kunci utama dalam kasus seperti ini, Anggun, katanya dengan serius. Kalian harus bisa membuktikan segala sesuatunya, baik dari segi fisik, materi, maupun emosional. Tunjukkan bahwa tindakan Wira merugikan kamu, dan jangan ragu untuk menggunakan bukti-bukti yang ada. Seperti yang kamu ceritakan, dia sudah berpoligami tanpa persetujuanmu, dan itu adalah pelanggaran hukum. Anggun mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap hal yang dikatakan oleh pengacara tersebut. Saya akan mencari bukti lebih lanjut, dan saya tidak akan menyembunyikan apapun dari proses ini, katanya dengan suara penuh tekad. Selain pengacara, Anggun juga menghubungi beberapa teman dekat yang selama ini telah menjadi tempatnya berbagi keluh kesah. Mereka semua terkejut dan sangat mendukung keputusan Anggun untuk mengungkapkan semuanya. Salah satu temannya, Rina, bahkan menawarkan untuk membantu menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh keluarga Wira. Anggun, kamu tidak sendirian. Kami semua ada di sini untuk mendukungmu, kata Rina, dengan nada yang penuh empati. Keluarga besar Wira harus tahu kebenarannya. Mereka tidak bisa terus menutup mata terhadap semua kebohongan ini. Rina mengajak Anggun untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka berbicara tentang cara-cara terbaik untuk menyusun strategi agar pernyataan Anggun bisa diterima oleh keluarga besar Wira. Kamu harus sabar dan sabar, Anggun, katanya. Ini bukan tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang menunjukkan kebenaran. Keluarga besar Wira sudah lama terlalu terlena dengan citra sempurna mereka, dan ini saatnya bagi mereka untuk membuka mata. Selama beberapa minggu berikutnya, Anggun dan Rina bekerja sama untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Anggun mencari lebih banyak dokumen, menghubungi teman-teman Wira yang mungkin bisa memberikan informasi,
dan mengumpulkan lebih banyak pesan atau rekaman yang bisa memperkuat ceritanya. Setiap kali ia menemukan bukti baru, perasaan marah dan kecewa kembali datang. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada kebebasan yang selama ini ia cari. Hari demi hari berlalu, dan Anggun mulai merencanakan untuk mengungkapkan segalanya di depan keluarga besar Wira. Ia membuat daftar orang-orang yang perlu diundang, keluarga terdekat, orang-orang yang dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam keluarga besar Wira, serta beberapa teman dekat yang bisa menjadi saksi dalam pertemuan tersebut. Anggun tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia harus memastikan bahwa semuanya terungkap dengan jelas dan tak terbantahkan. Namun, meskipun Anggun merasa bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Bagaimana reaksi Wira? Ia tahu bahwa suaminya akan berusaha untuk membantah segala tuduhan, mengalihkan perhatian, atau bahkan memanipulasi situasi. Selama ini, Wira selalu pandai dalam berbicara, membuatnya seolah-olah bisa membalikkan keadaan. Anggun merasa bahwa Wira pasti akan berusaha melawan dan berkelit, tetapi kali ini, ia tidak akan memberi kesempatan lagi. Anggun juga memikirkan Alif, anak mereka. Ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan membawa dampak besar pada anaknya. Meskipun Alif masih terlalu kecil untuk sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, Anggun merasa bahwa perpisahan ini mungkin akan memengaruhi masa depannya. Ia bertekad untuk tetap menjaga kesejahteraan Alif, dan untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan usianya. Meskipun hatinya terluka, Anggun tahu bahwa langkah ini adalah untuk kebaikan mereka berdua. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam kebohongan yang terus-menerus menghancurkan keluarga mereka. Semua perasaan itu menguatkan tekad Anggun untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa meskipun ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu kebohongan yang telah lama membelenggunya. Ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang Wira dan pengkhianatannya. Anggun berjanji pada dirinya sendiri untuk menuntut kebenaran, dan memastikan bahwa segala sesuatunya akan terungkap, meskipun itu berarti mengubah hidupnya selamanya. Hari yang dinanti akhirnya datang. Anggun sudah siap, dan ia merasa bahwa ia telah melangkah jauh dari masa lalu yang kelam. Saat ia berdiri di depan keluarga besar Wira, dengan bukti-bukti yang kuat di tangannya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan cemas yang sempat menyelimuti dirinya kini tergantikan oleh keyakinan. Ini adalah saatnya untuk berbicara, untuk menunjukkan pada mereka semua bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan lebih lama. Dengan ketegasan yang tak terbendung, Anggun mulai berbicara. Wira sudah membohongi kita semua selama ini. Saya datang untuk memberitahukan kalian semua apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak ingin menjadi orang yang selalu diam dan menerima kebohongan ini. Sudah waktunya untuk kalian tahu semuanya. Hari itu akhirnya datang. Anggun merasa perasaan campur aduk memenuhi dirinya, meskipun di luar ia berusaha tetap tenang. Acara keluarga besar Wira yang selama ini sudah dijadwalkan, menjadi momen yang sangat penting dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, mengatur rencana, dan berbicara dengan pengacara serta teman-temannya, kini saatnya Anggun untuk mengungkapkan semua yang selama ini tersembunyi. Semua kebohongan, pengkhianatan, dan kebusukan yang telah menghancurkan hidupnya, akan terungkap dengan terang di depan keluarga besar Wira. Pagi itu, rumah keluarga besar Wira tampak ramai dengan kedatangan para tamu. Anggun merasa sedikit cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tak bisa dihindari. Ia memutuskan untuk datang lebih awal agar bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Setiap langkahnya terasa lebih berat, tetapi ketegasan di hatinya semakin kuat. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi penuh rasa percaya diri, karena ia tahu bahwa hari ini adalah hari di mana ia akan berbicara dengan penuh kebenaran. Di ruang tamu yang luas, anggota keluarga besar Wira sudah mulai berkumpul. Mereka tampak berbicara satu sama lain dengan riang, sesekali tertawa. Namun, Anggun bisa merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti dirinya saat ia melangkah memasuki ruangan. Wira belum terlihat, dan Anggun merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memulai. Ia tahu bahwa jika Wira sudah hadir, ia mungkin akan berusaha menggagalkan rencananya. Anggun mengambil napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diri sebelum ia berbicara. Semua bukti yang ia kumpulkan, foto-foto, rekaman percakapan, dan pesan-pesan yang ada, semua ini adalah senjatanya untuk menghadapi kenyataan yang sulit ini. Ia berjalan menuju meja tempat keluarga besar Wira berkumpul, dan semua mata seketika tertuju padanya. Wira masih belum muncul, tapi Anggun tahu bahwa ia tidak akan membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Dengan suara yang tegas, Anggun memulai pembicaraan. "Terima kasih telah berkumpul hari ini," katanya, menatap keluarga besar Wira satu persatu. "Saya tahu ini bukan waktu yang mudah, tetapi ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada kalian semua. Sesuatu yang telah lama saya simpan, dan sekarang sudah waktunya untuk kalian semua mengetahui kebenarannya." Keluarga besar Wira terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan sebagian mulai bertukar pandang. Anggun melanjutkan, "Saya sudah cukup lama mencoba bertahan dalam pernikahan ini, meskipun saya tahu bahwa saya hidup dalam kebohongan. Suami saya, Wira, telah mengkhianati saya. Dia telah mempoligami saya tanpa izin saya, dan memiliki anak dari wanita lain. Saya sudah memiliki bukti-bukti yang tak bisa disangkal." Anggun melihat reaksi pertama dari keluarga besar Wira. Beberapa tampak terkejut, sementara yang lain mulai terlihat gelisah. Mereka belum sepenuhnya memahami situasi, dan ada beberapa yang tampaknya berusaha menanggapi dengan cara yang lebih hati-hati. Anggun melanjutkan dengan suara yang lebih kuat, "Ini adalah foto pernikahan Wira dengan wanita lain, yang bahkan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Saya tidak ingin kalian hanya mendengarkan cerita saya ingin kalian melihat bukti-buktinya sendiri." Anggun mengeluarkan foto dan dokumen yang telah ia siapkan sebelumnya. Foto-foto itu menunjukkan Wira dengan wanita lain dalam sebuah upacara pernikahan yang sangat jelas. Ada juga foto Wira yang sedang bersama anak tersebut, yang berulang kali ia temui, tapi tak pernah ia ceritakan. Beberapa anggota keluarga Wira tampak tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, sementara yang lain memalingkan wajah, tidak ingin melihat lebih lanjut. Anggun merasa hatinya berdebar, namun di sisi lain, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran ini terungkap di depan mereka semua. "Kalian mungkin akan terkejut dengan bukti-bukti ini," lanjut Anggun. "Namun, kalian harus tahu bahwa saya sudah berusaha berbicara dengan Wira. Saya sudah memberikan kesempatan kedua. Saya sudah mencoba memahami alasan-alasannya, tetapi dia terus berbohong dan menutup mata terhadap kenyataan. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini." Wira akhirnya datang ke ruang tamu, dan Anggun bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat semua mata tertuju padanya. Wira berdiri di pintu, sejenak terdiam, kemudian dengan langkah cepat mendekat. "Anggun, apa yang kamu lakukan?" tanya Wira, suaranya mulai terdengar panik. "Kamu tahu kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang lebih baik." Anggun tidak tergoyahkan. "Tidak, Wira," jawabnya dengan tegas. "Ini adalah cara terbaik agar semuanya terungkap. Keluarga besar kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian harus tahu bahwa saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Semua kebohongan yang kamu tuturkan tidak bisa lagi saya terima." Di sana, di depan semua keluarga besar Wira, Anggun berdiri tegak, menunjukkan bukti yang tidak bisa dibantah. Keluarga besar Wira, yang selama ini selalu menganggap pernikahan mereka sempurna, kini mulai merasa malu dan terkejut. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan diri, tapi tak ada yang bisa menyangkal apa yang sudah jelas di depan mata mereka. Wira mencoba berbicara, tetapi suaranya kali ini terdengar lebih terputus-putus. "Anggun, kamu tidak mengerti. Aku hilaf. Aku salah, tapi aku tidak ingin kamu melakukan ini di depan semua orang. Kita bisa bicara empat mata. Kita bisa selesaikan semuanya." Anggun menatapnya dengan tatapan tajam. "Tidak, Wira. Kamu sudah cukup mengkhianatiku. Kamu tidak punya hak lagi untuk berbicara seperti itu. Semua ini sudah terlalu jauh. Sekarang, saatnya kamu menghadapi kenyataan." Suasana di ruang tamu menjadi semakin canggung. Keluarga besar Wira yang selama ini selalu mendukungnya, kini terpecah. Beberapa tampak terdiam, tidak tahu harus berkata apa, sementara yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksetujuan terhadap tindakannya.
Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depan mereka. "Apakah ini benar, Wira?" tanya salah satu anggota keluarga besar, suara terkejut dan marah. "Apakah kamu benar-benar telah melakukan semua itu? Apakah kamu tidak merasa malu pada keluarga ini?" Wira terdiam, wajahnya pucat. Tak ada lagi kata-kata yang bisa membela dirinya. Selama ini, ia selalu bisa memanipulasi situasi, tetapi kali ini, semua sudah terbuka di hadapan mereka. Anggun tahu, meskipun keluarganya tidak akan langsung membelanya, mereka akan mulai melihat siapa Wira yang sebenarnya. Anggun menatap setiap anggota keluarga besar Wira, satu persatu, sebelum berkata dengan tegas, "Ini adalah kenyataan yang harus kalian hadapi. Wira telah mengkhianati saya, dan saya tidak akan lagi membiarkan dirinya mempermainkan saya atau keluarga kita. Kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan." Dengan itu, Anggun berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun perasaannya masih campur aduk. Namun, ia sudah mulai merasa lebih kuat, lebih bebas. Hari ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa keputusannya untuk mengungkapkan kebenaran adalah hal yang paling penting yang pernah ia lakukan. Setelah Anggun meninggalkan ruang tamu dengan langkah yang mantap, suasana di dalam rumah keluarga besar Wira terasa tegang dan penuh dengan kebingungan. Beberapa orang yang hadir tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mereka masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka dengar dan lihat. Anggun telah mengungkapkan semuanya, kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal oleh siapapun, meskipun banyak dari mereka yang ingin tetap menyangkal. Beberapa anggota keluarga Wira, yang sebelumnya selalu mendukungnya, kini merasa sangat terkejut dan terhimpit oleh kenyataan yang baru terbuka. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri, saling bertukar pandangan yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka tak tahu lagi bagaimana harus memandang Wira, yang selama ini mereka lihat sebagai sosok yang penuh percaya diri dan selalu bisa diandalkan. Sekarang, Wira terpojok, tanpa bisa lagi membela dirinya. Tante Linda, salah seorang anggota keluarga besar yang selama ini sangat dekat dengan Wira, akhirnya berdiri dan dengan suara pelan namun tegas berkata, "Wira, kamu tidak bisa terus menutup mata terhadap apa yang sudah terjadi. Bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada Anggun dan kepada keluarga kita?" Kata-kata itu terdengar keras bagi Wira. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata yang keluar hanya berupa keluhan yang tak jelas. "Tante, ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Suaranya serak, dan ia tahu bahwa apapun yang ia katakan selanjutnya tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, beberapa anggota keluarga Wira masih terlihat bingung dan terpecah. Ada yang memilih untuk mendukung Anggun, merasa bahwa kebohongan yang selama ini mereka dibiarkan begitu lama sudah cukup. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu tentang apa yang telah terjadi. Di sisi lain, ada beberapa yang mencoba melindungi Wira, berusaha untuk menenangkan situasi dan mempertanyakan kebenaran dari semua bukti yang telah ditunjukkan. Mereka merasa bahwa keluarga mereka harus tetap solid, dan mereka tidak ingin melihat Wira dihancurkan begitu saja oleh perasaan marah yang tak terkendali. "Pernikahan ini sudah lama tidak berjalan dengan baik, tapi bukan berarti kamu bisa menghancurkan segalanya dengan cara seperti ini," ujar salah seorang paman Wira, suara tegas namun penuh dengan keprihatinan. "Kita tidak bisa begitu saja menilai Wira tanpa mendengar penjelasannya." Namun, meskipun ada beberapa yang berusaha melindungi Wira, banyak dari mereka yang mulai merasa malu dan kecewa. Mereka tahu bahwa kebenaran sudah terungkap dan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beberapa dari mereka, yang selama ini selalu mendukung Wira tanpa pertanyaan, kini merasa bahwa mereka juga telah dikhianati oleh pria yang mereka anggap sebagai sosok yang bisa diandalkan. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan citra keluarga yang sempurna jika ternyata di baliknya tersembunyi kebohongan yang begitu besar. Sementara itu, Wira berdiri di sana, merasa seperti tubuhnya terbalik. Tidak hanya keluarganya yang tampak menjauh darinya, tetapi ia juga merasakan bagaimana reputasinya yang telah dibangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Wira telah menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun karir yang stabil, untuk mendapatkan posisi yang dihormati di tempat kerjanya. Semua pencapaiannya kini terasa kosong,
karena ia tahu bahwa pekerjaan dan penghargaannya itu tidak akan bisa menutupi kebohongan yang telah ia perbuat. Ia merasa kehilangan segalanya, keluarganya, kehormatannya, dan bahkan masa depan yang ia impikan. Dalam beberapa menit, Wira merasakan dampak dari perbuatannya. Ia bisa melihat pandangan kekecewaan di mata beberapa anggota keluarga besarnya, dan itu lebih sakit daripada apapun yang pernah ia alami. Tidak ada lagi tempat bagi Wira untuk bersembunyi dari kenyataan. Segala usaha untuk mempertahankan citra sempurna di luar rumah sekarang hancur. Anggun, yang sudah keluar dari rumah keluarga besar Wira, merasa sedikit lega, meskipun hatinya tetap penuh dengan rasa sakit. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan ini, kebohongan ini akan terus menghancurkannya. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah keluarga besar Wira, meskipun hatinya berat untuk meninggalkan Alif, yang tentunya sangat merindukan ayahnya. Namun, Anggun tahu bahwa ia harus memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu, dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat dan penuh kebenaran. Sementara itu, Wira yang kini dibiarkan sendiri di ruang tamu dengan keluarganya merasa semakin terpuruk. Tidak ada lagi dukungan yang datang, tidak ada lagi pengertian. Semua yang ia miliki kini terasa sangat rapuh. Beberapa anggota keluarga besar Wira mulai berdiskusi tentang bagaimana langkah terbaik untuk menangani situasi ini. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mengabaikan apa yang telah Anggun ungkapkan, namun di sisi lain, mereka juga merasa bingung tentang bagaimana harus memperlakukan Wira setelah semuanya terbongkar. Beberapa saat kemudian, Wira mendapatkan telepon dari kantornya. Suara di seberang sana memberitahunya bahwa ia harus segera datang ke kantor. Wira merasa perutnya mual, tahu bahwa ini bukan hanya masalah keluarga lagi, tapi juga karir dan masa depannya yang kini terancam. Ini sudah cukup, pikir Wira dalam hati, mencoba menenangkan diri. Aku harus mencari cara untuk keluar dari semua ini. Aku akan mencoba untuk memperbaiki semuanya. Namun, ia tahu bahwa untuk memperbaiki keadaan, Wira harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan atau ingkari. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Wira. Berita tentang perselingkuhan dan poligaminya mulai tersebar di tempat kerja. Orang-orang yang dulu mengaguminya sekarang mulai menghindar. Beberapa rekan kerja mulai bertanya-tanya apakah ia masih pantas memimpin tim mereka. Panggilan telepon dari atasan semakin sering, dengan pertanyaan yang semakin tajam tentang tindakannya. Wira yang dulu dihormati kini berada di ujung jurang, dengan masa depannya yang semakin gelap. Pada suatu malam yang dingin, Wira duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang tak pernah ia lihat sebelumnya, merasa semakin terisolasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, pikirnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Keluargaku, pekerjaanku, bahkan kehormatan yang aku bangun selama ini. Semua itu hancur begitu saja. Di luar jendela, hujan mulai turun, dan Wira hanya bisa menatap kosong keluar, merasakan betapa jauh ia telah jatuh, dan betapa sulitnya untuk bangkit kembali setelah semuanya runtuh. Namun, di dalam hatinya, Wira tahu bahwa inilah akibat dari pilihan-pilihan yang telah ia buat. Ia harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongan yang telah ia semai, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah pertemuan dengan keluarga besar Wira yang menghancurkan segalanya, hidup Wira tidak lagi seperti dulu. Kejatuhan karirnya yang cemerlang semakin nyata, seiring dengan berantakannya hubungan personalnya dengan keluarga. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan penghargaan dan pengakuan kini berubah menjadi serangkaian pertemuan yang penuh dengan rasa malu dan cemas. Wira yang dulunya begitu yakin dan penuh percaya diri, kini merasa terperangkap dalam dunia yang ia bangun dari kebohongan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, dan rasa takut yang menggerogoti hatinya semakin mendalam. Di kantor, suasana yang dulu penuh dengan hormat dan respek terhadapnya kini berubah drastis. Rekan-rekannya yang dulu melihatnya sebagai pemimpin yang cerdas dan penuh visi, kini hanya menatapnya dengan kekecewaan. Wira tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bisa diandalkan. Di ruang rapat, di mana sebelumnya ia memimpin dengan percaya diri, kini hanya ada hening yang penuh dengan kejanggalan. Setiap kali ia membuka mulut untuk berbicara, rekan-rekannya hanya memberi respons datar, bahkan beberapa dari mereka mulai menjauh,
menghindari interaksi dengannya. Ketika Wira mengangkat telepon dari atasan, suara di ujung sana terdengar lebih dingin daripada biasanya. "Wira, kita perlu bicara." Suara itu mengarah langsung pada inti permasalahan. "Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan terkait situasi pribadi kamu. Kami tidak bisa mengabaikan dampak yang timbul dari berita yang beredar." Wira merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa kalimat itu lebih dari sekadar peringatan. Itu adalah awal dari kehancuran karirnya, sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Posisinya sebagai salah satu pemimpin perusahaan yang dihormati kini terancam. Ia tahu bahwa tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan reputasinya yang sudah ternoda. Namun, meskipun di luar ia terlihat terpuruk, Wira masih berusaha mencari jalan keluar. Ia mencoba berbicara dengan orang-orang yang dulu dekat dengannya, mencari dukungan, tetapi semakin banyak orang yang menjauh. Bahkan keluarganya sendiri, yang selama ini selalu ada untuknya, kini tampak enggan untuk memberikan dukungan. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya membela Wira dan menganggap Anggun sebagai pihak yang salah, kini mulai mempertanyakan tindakannya. Mereka merasa malu dan bingung, dan tidak tahu harus berpihak pada siapa. Setiap malam, Wira terbangun dengan perasaan hampa. Ia mencoba mencari kenyamanan dalam dirinya, tetapi tidak ada lagi yang bisa menenangkan hatinya. Setiap kali ia memikirkan apa yang telah ia lakukan, rasa penyesalan yang tak terhingga mulai menguasai dirinya. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Semua keputusan buruk yang ia ambil, semua kebohongan yang ia tuturkan, kini membawanya pada kehancuran yang tak bisa dibendung. Di sisi lain, Anggun merasakan kelegaan yang luar biasa meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan dengan mengungkapkan kebusukan Wira adalah keputusan yang benar, meskipun itu tidak mudah. Setiap langkah yang ia ambil untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya kini terasa lebih terang. Kebohongan yang selama ini membelenggunya telah terungkap, dan meskipun rasa sakit itu masih ada, ia merasa sedikit lega karena tidak lagi terperangkap dalam dunia yang penuh dengan penipuan. Anggun merasa bahwa ini adalah waktunya untuk memulai hidup baru. Setiap kali ia melihat Alif, yang sekarang lebih sering tertawa dan bermain dengan teman-temannya, hatinya merasa sedikit damai. Alif, yang tidak tahu tentang semua yang terjadi, tetap menjadi sumber kekuatannya. Anggun tahu bahwa ia harus membangun kembali kehidupannya, meskipun jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian. Malam itu, setelah menyelesaikan rutinitas sehari-hari, Anggun duduk di ruang tamu sendirian, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia mulai merencanakan masa depan, dengan lebih banyak fokus pada dirinya sendiri dan anaknya. Ia memikirkan untuk kembali bekerja di bidang yang ia cintai, mengejar impian yang selama ini tertunda karena pernikahannya. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan baru, meskipun masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Namun, meskipun ada kelegaan, Anggun juga tidak bisa menghindari perasaan terluka yang masih menghantuinya. Setiap kali ia mengingat bagaimana Wira menyakitinya, bagaimana kebohongannya menghancurkan segala sesuatu yang mereka bangun bersama, ada rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Meskipun ia tahu bahwa ia sudah melakukan hal yang benar dengan mengungkapkan segalanya, perasaan kecewa dan marah tetap menyelubungi dirinya. Tapi Anggun tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia harus melewati rasa sakit ini, karena hanya dengan begitu ia bisa menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi dunia luar yang penuh dengan tantangan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan Wira menghalangi masa depannya. Ia akan terus berjalan maju, dengan atau tanpa Wira di sampingnya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan dengan keluarga besar Wira. Meskipun perasaan Anggun masih campur aduk, ia merasa lebih mantap dalam setiap langkahnya. Ia mulai menghubungi teman-teman lama, mencari peluang untuk kembali bekerja, dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik. Meski jalan itu penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Sementara itu, Wira yang semakin terpuruk merasa terasingkan. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia hanya melihat sosok yang jauh berbeda dari yang ia kenal. Dulu, ia adalah sosok yang percaya diri, penuh ambisi, dan dihormati oleh banyak orang. Kini, ia hanya melihat bayangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya.
Kehormatannya hancur, karirnya terancam, dan hubungan dengan keluarga besar serta orang-orang terdekatnya semakin retak. Ia tahu bahwa meskipun ia mencoba untuk memperbaiki semuanya, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dalam keheningan malam, Wira hanya bisa merenung, mencoba mencari jawaban atas semua perbuatannya. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Semua itu adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri, dan kini ia harus belajar untuk menerima kenyataan yang pahit ini. Keputusan besar telah dibuat. Anggun merasa ada sedikit ketenangan dalam dirinya setelah berbicara dengan Wira tentang perpisahan mereka. Dengan hati yang mantap dan pikiran yang jernih, ia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri pernikahannya dengan Wira. Ia tahu bahwa meskipun ada banyak kenangan indah di masa lalu, hubungan mereka telah lama retak, dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kebohongan yang telah berurat akar dan pengkhianatan yang telah terjadi membuat pernikahan mereka menjadi sebuah beban yang berat. Untuk dirinya sendiri, dan lebih penting lagi untuk anaknya, Anggun merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik. Malam itu, setelah pertemuan yang emosional dengan Wira, Anggun duduk di kamarnya, menatap foto Alif yang masih kecil dan penuh semangat. Ia tahu, meskipun perpisahan ini akan membawa banyak perubahan, ia harus melangkah ke depan. Anggun sudah cukup merasa terhimpit oleh masa lalu. Kini, ia ingin fokus pada anaknya, memberi Alif kehidupan yang lebih baik, dan membangun masa depan yang lebih cerah tanpa Wira. Ia tahu bahwa ia tak akan lagi terjebak dalam kenangan yang membelenggu. Ia harus menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kebebasan. Keputusan untuk mengakhiri hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Setiap kali ia memikirkan masa depan tanpa Wira, ada rasa takut yang muncul. Namun, Anggun juga tahu bahwa kebahagiaannya lebih penting dari apapun. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Wira telah memilih jalan hidupnya sendiri, dan meskipun ia merasa terluka, Anggun memilih untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik, tanpa membawa beban masa lalu. Minggu-minggu berikutnya, Anggun mulai mengatur segala sesuatu dengan lebih terarah. Ia mencari tempat tinggal baru, lebih dekat dengan lingkungan yang nyaman dan jauh dari kenangan lama. Meski awalnya terasa berat, Anggun mulai merasakan bahwa ia bisa menghadapinya. Setiap langkah kecil yang ia ambil, seperti memilih sekolah untuk Alif atau merencanakan kegiatan bersama anaknya, memberikan rasa kebanggaan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun jalannya tidak mudah, ia bisa melewatinya dengan keteguhan hati. Di sisi lain, Wira yang merasa kehilangan segalanya mulai merasakan dampak dari keputusan Anggun. Meskipun dia masih merasa kesal dan marah pada dirinya sendiri, ia juga mulai menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan hidup mereka. Karir yang ia bangun dengan susah payah mulai terancam, dan hubungan dengan keluarganya yang semula erat kini terasa rapuh. Wira menyadari bahwa hidupnya kini jauh dari apa yang ia impikan. Semua kebohongan yang ia semai telah mengubah segalanya, dan kini ia hanya bisa menyesali semua itu. Namun, penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang pahit dan bertanggung jawab atas tindakannya. Di malam hari, ketika kesunyian memenuhi rumahnya yang terasa kosong, Wira duduk termenung. Ia memikirkan masa lalu, saat ia dan Anggun masih saling mencintai dan merencanakan masa depan bersama. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh dan tak mungkin diraih kembali. Ia merasa hancur, tapi juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menyalahkan orang lain atau keadaan. Ia harus menerima akibat dari segala pilihan yang ia buat. Namun, meskipun Wira merasakan penyesalan yang mendalam, ia juga mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari proses belajar. Setiap langkah yang ia ambil dari sini akan menentukan siapa dirinya ke depan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan atau mencoba memperbaiki semuanya hanya dengan kata-kata manis. Ia harus benar-benar berubah, dan jika itu mungkin, membangun kembali hidupnya dari awal. Tetapi, itu bukan hal yang mudah, dan Wira tahu bahwa ia harus menghadapi banyak kesulitan sebelum bisa benar-benar mengubah dirinya. Sementara itu, Anggun memulai perjalanan baru. Ia semakin mantap dalam mengambil keputusan untuk hidup lebih baik, lebih fokus pada dirinya sendiri dan anaknya. Hari-hari penuh dengan rutinitas baru yang membuatnya merasa lebih hidup. Ia mulai kembali bekerja, mencari peluang baru untuk berkembang, dan dengan penuh kasih,
memberi Alif lingkungan yang lebih stabil. Anggun belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan setiap langkah yang diambil menuju kemandirian, ia semakin merasa bahwa ia sedang melangkah ke arah yang benar. Meskipun hidup Anggun tidak lagi sempurna, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, saat Alif tersenyum dan menyambut hari baru, Anggun merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih berarti. Ia tahu bahwa meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, ia bisa menghadapinya. Tidak ada yang lebih penting baginya sekarang selain memberi Alif kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka. Anggun memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Penutupan. Seiring berjalannya waktu, Anggun semakin memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya. Meskipun ia harus melewati masa-masa sulit dan menghadapi kenyataan yang pahit, ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tak ia sadari. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan Wira bukan hanya tentang melepaskan masa lalu, tetapi juga tentang memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Di luar sana, hidup terus berjalan. Dunia ini tidak berhenti berputar hanya karena seseorang jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah setelah jatuh. Bagaimana kita menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dan terus maju. Anggun kini tahu bahwa hidupnya adalah miliknya untuk dijalani, dan ia tidak lagi bergantung pada orang lain untuk menentukan kebahagiaannya. Untuk setiap orang yang merasa terjebak dalam kebohongan, pengkhianatan, atau rasa tidak dihargai, Anggun ingin berbagi satu pesan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi membuatmu berkembang. Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, kita harus berani mengambil langkah untuk meninggalkan yang buruk dan mencari yang lebih baik. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Semoga kisah Anggun memberi inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang, bahwa selalu ada jalan keluar meskipun terkadang jalan itu terjal dan penuh tantangan. Jangan pernah takut untuk berubah, karena kadang perubahan membawa kita ke tempat yang lebih baik, tempat di mana kita bisa menemukan diri kita yang lebih kuat dan lebih bahagia.